Aku tidak sadarkan diri. Ketika sadar, sudah berada di suatu tempat yang sangat asing. Jelas, sedang tidak berada di istana Lokananda. Namun aku merasa heran karena ternyata aku masih berada di alam itu dan belum keluar dari zaman yang tidak jelas ini. Seorang wanita cantik sedang mengobati lukaku. Ia sangat menawan. Walau kenyataan yang kulihat kecantikannya masih kalah dengan kedua istriku di Lokananda. Yang jelas, ia malaikat yang sudah menyelamatkan nyawaku. Ketika wanita itu mengoleskan ramuan ke luka di dadaku, terasa sangat perih. Aku mengerang kesakitan. Wanita cantik yang belum ketahui namanya itu hanya tersenyum. Sabar, Den, memang sakit, tapi ini hanya sebentar kok. Raden akan pulih lagi seperti sedia kala. Wanita cantik itu menasehatiku dengan sabar. Siapa kamu? Kenapa kamu menolongku? Apakah kamu juga sudah mengenalku sebelumnya? Aku memburu pertanyaan padanya karena aku takut. Jangan-jangan antara aku dan dia juga punya urusan. Maaf, Den, hamba tidak pernah mengenal Paduka. Nama hamba Betari, hamba warga desa ini, Den. Wanita yang sudah menolongku itu mengaku bernama Betari. Hanya seorang warga desa biasa. Betari, namamu sangat aneh. Baru sekali ini aku mendengar nama seperti itu. Aku menjadi geli setelah mendengar namanya yang sangat lucu, tidak sebanding dengan wajahnya yang cantik. Sekarang bagaimana rasanya, Den? Betari dengan malu mengalihkan pertanyaannya. Aku mengerti apa yang sedang dirasakannya. Tentu malu, namun sebenarnya nama itu bagus dan unik. Sudah mendingan. Oh ya, Dinda, apa nama desa ini? Aku ingin mengetahui nama desa yang kutempati sekarang. Dukuh Selo. Maaf ya, Den, hamba ini orang sudra, orang kecil yang lugu dan polos. Raden sendiri siapa dan dari mana? Betari bertanya tentang diriku. Aku menjadi bingung harus menjawab apa karena sebenarnya Lokananda itu bukan tempatku. Tapi mengingat aku masih saja berada di zaman itu, maka aku mengaku saja yang sedang kujalani ini. Aku Arya Seta Kumara, putra Prabu Maesa Tirta di Lokananda. Apakah kamu mengenalnya? Setelah mendengar pengakuanku, Betari mundur beberapa langkah lalu bersujud dan menyembah. Maafkan atas kelancangan hamba, Den. Hamba benar-benar tidak tahu. Hamba mohon ampun. Betari menunduk, tidak berani mengangkat wajahnya. Aku yang sudah pulih bangkit dari tidur, berjalan mendekatinya lalu membangunkannya. Sudahlah, tidak perlu kamu lakukan itu. Kita ini sama kok, sama-sama manusia. Hanya sedikit saja yang membedakan kita. Aku tidak terlalu mengagung-agungkan derajatku kok. Sudahlah, bangun. Tidak enak dilihat orang. Aku memegang pundak dan mendirikannya yang nampak sangat menyesali perbuatannya. Aku sangat berterima kasih padamu karena kamu sudah menolongku. Kamu hebat sekali. Kalau tidak ada kamu, aku tentu sudah mati. Aku memuji keberaniannya yang sudah berani menyelamatkan nyawaku dari panggangan anak panah Sindugara. Raden sangat hebat. Baru sekali ini melihat kesatria yang tangguh terkena panah dan menancap di dinding batu. Kuselamatkan, dan ternyata setelah anak panahku cabut,
Raden seperti tidak terkena apa-apa. Luka Raden kembali pulih. Betari kebingungan setelah melihat diriku yang dengan cepat kembali normal, seperti tidak terkena apa-apa. Terus terang, aku memiliki ajian Pancasona. Makanya mereka tadi menancapkan aku di dinding batu. Sampai kapanpun juga, kalau tubuhku masih menyentuh tanah, aku tetap akan hidup. Aku menjelaskan ajian Pancasona kepada Betari yang mengangguk-anggukkan kepalanya setelah mendengar pengakuanku. Betari meninggalkan aku sendirian di sebuah ruangan yang sangat sederhana namun luas. Sebenarnya siapa dia? Kelakuannya aneh, seperti mempunyai rahasia hidup yang tersimpan. Ia datang lagi dengan membawa minuman hangat. Dengan lugu ia menuangkan air dari dalam kendi ke cawan, kemudian menyuguhkannya padaku. Aku yang memang merasa haus langsung meneguk air yang berasa teh manis itu. Sebenarnya kamu siapa? Kenapa sedari tadi aku sama sekali tidak melihat ada orang lain di rumah ini? Aku ingin mengetahui lebih banyak tentang kepribadiannya. Hamba hanya tinggal seorang diri, Den. Maaf sebelumnya, hamba ini seorang janda. Dengan menunduk, Betari menceritakan riwayat hidupnya. Dengan polos dan lugu, Betari menceritakan kisah hidup yang pernah dialaminya hingga saat ini. Wajahnya yang cantik berkulit hitam manis, suaranya yang lembut, membuat aku menjadi betah dan ingin segera tahu siapa sebenarnya wanita penyelamat ini. Betari sebenarnya bernama Suminten. Ia hidup sangat sederhana bersama dengan keluarganya di Dukuh Selo. Suatu ketika, seorang pemuda tampan mengaku bernama Alugara datang melamarnya. Kedua orang tuanya menerima lamaran pemuda itu yang belum jelas asal-usulnya. Sebagai anak yang berbakti, Suminten tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti kemauan orang tuanya. Suminten dan Alugara hidup dengan bahagia di Dukuh Selo, namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena suatu hari dukuh itu dilanda bencana yang maha dahsyat. Banyak korban yang berjatuhan, bahkan seluruh keluarganya meninggal dunia. Ia sangat bersedih dan bingung, ditambah lagi dengan keberadaan suaminya yang tidak jelas di mana. Ia mencari kemana-mana namun tidak menemukan apa-apa. Sebuah candi di samping rumahnya tetap berdiri utuh, walau hampir seluruh rumah warga hancur berantakan. Dalam kebingungannya, ia masuk ke candi. Ternyata keanehan terjadi di sana. Di atas tempat biasanya orang menaruh sajen, ia melihat sebuah gada tergeletak di sana. Dengan perasaan takut dan penasaran, ia mendekati gada itu dan memberanikan diri untuk menyentuhnya. Ketika tangannya menyentuh gagang gada itu, tiba-tiba di luar candi seperti terdengar suara petir menggelegar. Ia meletakkan kembali gadanya dan mundur sejauh-jauhnya sambil tetap memandangi gada itu. Ia merinding ketakutan dan memejamkan matanya. Ketika ia membuka matanya dengan pelan, samar-samar terdengar sebuah suara memanggilnya. "Dinda, maafkan aku. Sebenarnya aku adalah suamimu yang sudah kembali ke wujud asliku. Sekarang aku mohon padamu, kembalikan aku kepada tuanku di kahyangan." Ternyata suara itu bersumber dari gada yang tergeletak. Suminten kebingungan bagaimana harus mengembalikan gada itu, sementara yang dimaksudkan sama sekali tidak diketahui keberadaannya. Gada jelmaan suaminya itu mengetahui yang dirasakan Suminten. Ia memberi petunjuk agar wanita itu melakukan tapa brata di candi itu sampai ada dewa yang datang menemuinya. Suminten menuruti perintah itu. Ia tidak mempedulikan keluarga dan warga yang lain yang sudah tertimbun reruntuhan. Dia duduk bersila dan berkonsentrasi penuh. Dalam bersemedi,
jiwanya melayang sampai ke kahyangan. Dia disambut oleh Sang Hyang Jagatnata dan Batara Narada. Batara Narada menanyakan maksud kedatangannya. Kemudian ia menceritakan semua yang terjadi. Sang Batara mengerti maksud ucapannya, maka ia mengambil gada itu, kemudian memberikan hadiah yang berupa sebuah kesaktian. Batara Narada memberinya nama Betari. Ia diturunkan lagi ke bumi untuk melanjutkan hidupnya. Batara Narada berkata, kelak Batari akan menemukan jodoh dan mendapat keturunan dari seorang kesatria yang berhasil diselamatkannya. Sumintan menghentikan tapa dan ketika membuka kedua mata, ternyata dada jelmaan suaminya sudah tidak ada di tempat semula. Tubuhnya terasa sangat ringan. Secepat mungkin ia keluar dari candi tempatnya bertapa. Setelah itu ia mengajak beberapa warga yang selamat untuk membangun kembali dukuh yang hancur berantakan. Ia mengaku kepada warga jika dirinya mendapat wangsit dari dewa, kemudian mengganti namanya menjadi Betari. Betari mengakhiri ceritanya, "Aku kagum pada ketulusan hatinya membantu sesama yang membutuhkan." Dengan penasaran aku bertanya kepadanya, "Kenapa kamu belum menikah lagi?" Wanita cantik dan lugu itu hanya terdiam membisu. Kemudian ia memberikan jawaban, "Dewa belum memberikan jodoh buat hamba, Den." Dengan menunduk, Betari menjawab pertanyaanku, seperti menanggung rasa malu dan beban yang berat. "Oh ya, mungkin apa yang dikatakan dewa membuat beban di hatimu ya. Jika begitu, aku akan melamarmu. Sesuai perkataan dewa, kamu akan menikah dan mendapat keturunan dari kesatria yang berhasil kamu tolong. Akulah orang yang sudah kamu selamatkan." Aku keceplosan, tidak bisa mengerem ucapanku. Dengan cepat aku melamarnya. Ia tersepu malu dan kikuk. "Sudahlah, jangan khawatir. Aku bersungguh-sungguh akan menikahi kamu, memboyongmu ke Lokananda." Aku memandangnya dengan tajam, mengharapkan jawaban darinya, sebuah jawaban yang melegakan hati. "Secepat itukah Raden melamar hamba? Bagaimana dengan keluarga Raden? Tentu akan menolak. Karena hamba hanya orang kecil." Betari merasa ragu dan takut dengan penolakan di keluargaku. Aku yang akan menjalani. Terus terang aku mempunyai 2 orang istri. Tapi aku laki-laki, bebas mempunyai istri yang lebih dari 1. Kamu jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan menceritakan semuanya kepada Ayanda Prabu. Aku memaksanya agar menerima lamaranku yang mendadak dan tidak sepantasnya kulakukan. Aku menjadi heran kepada diriku sendiri yang seperti kehausan cinta dan ingin mengumpulkan istri sebanyak-banyaknya. "Baiklah Raden, hamba menerima lamaran hamba, tapi dengan satu syarat." Betari mengajukan syarat. Aku menganggukkan kepala tanda setuju dengan syarat yang akan diajukannya. "Walaupun menikah dengan Raden, namun hamba tidak mau diboyong ke Lokananda. Hamba ingin menetap di sini selamanya." Aku menjadi kaget mendengar syarat yang diajukan Betari. Setelah kupikir-pikir, apa gunanya menikah jika kenyataannya terpisah? Bagaimana kita akan melakukan hubungan suami istri sementara kita terpisah? Apa tidak sebaiknya kamu batalkan syarat itu? Kita hidup bahagia di Lokananda. "Tidak, itu syarat yang harus Raden penuhi. Jika tidak, maka pernikahan ini batal. Mungkin Raden bukan orang yang dimaksudkan Sang Hyang Narada." Betari tidak mau menarik syarat yang diajukannya. Aku terlanjur sudah berjanji akan menikahinya.
bagaimanapun juga aku harus menepati janjiku. Pada akhirnya, dengan disaksikan warga Dukuh Selo, aku dan Betari menikah. Berbeda dengan pernikahanku yang terdahulu dengan Anjani, pernikahanku kali ini dengan Betari berlangsung sangat sederhana dan di tempat yang sangat sepi. Betari bukanlah orang sembarangan, terbukti dengan seluruh warga Dukuh Selo hormat dan patuh padanya. Bahkan orang yang dijadikan sebagai kepala dukuh saja tidak berani melanggar aturannya. Aku sadar, antara aku dan Betari terpaut umur yang jauh. Dia 10 tahun lebih tua dariku. Semua itu tidaklah menjadi masalah karena cinta yang tumbuh di hati ini sama sekali tidak dipengaruhi oleh umur. Cinta yang kudapat dari Betari terasa sangat alami. Mungkin karena kepandian yang dimilikinya dan kelembutan hatinya sebagai warga dukuh yang tidak pernah sombong dengan kemampuan yang dimilikinya. Derajatnya yang rendah dan berada dalam kasta terendah, namun kebersihan hatinya membuat dewa di kahyangan menaikkan derajatnya sebagai seorang Brahmana, bahkan lebih tinggi lagi dari kasta seorang Arya Seta yang hanya seorang kesatria.